welcome back to Brilliant 4.5 yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bareng untuk mata kuliah Matematika Bisnis. Nah, sebelum itu aku pengen kalian juga sambil membuka soalnya yang sudah di-share di grup chat Brilliant. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk ke nomor soal yang pertama, yaitu tertera bahwa ada dua persamaan. Nah, usahakan tiap kali kalian menemu soal, kalian harus menulis dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini adalah 2A plus 8 sama dengan 2B, dan persamaan kedua adalah 2A plus 3B sama dengan 27. Nah, yang ditanya adalah variabel A dan B-nya itu berapa? Dengan menggunakan yang pertama, substitusi, yang kedua, determinan, dan yang ketiga, eliminasi. Nah, untuk yang pertama, kita coba yang substitusi terlebih dahulu ya. Untuk soal yang substitusi ini, kita akan membuat A sebagai subjek utamanya. Nah, di sini aku ngambil dari persamaan 1, yang dimana 2A plus 8 sama dengan 2B. Di sini aku pindah ruasin yang 8-nya ke sebelah kanan. Jadi, 2A sama dengan 2B dikurang 8. Jadi, sisanya ketika kita ingin mencari A-nya, 2-nya kita kebawahin, jadi 2B per 2 dikurangin 8 per 2. Nah, habis itu kita tinggal dibagi saja, 2B per 2 itu sama dengan 1, jadi sisanya tinggal B. Dikurang 8 per 2 itu hasilnya 4. Jadi kita punya nilai A sebagai berikut, B min 4. Habis itu, setelah kita membuat A sebagai subjeknya, kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan nomor 2. Di sini aku ngambilnya persamaan nomor 2 ya, yaitu 2A plus 3B sama dengan 27. Nah, 2A di sini A-nya kita substitusikan dengan yang tadi yang sudah kita cari, yaitu B min 4 plus 3B sama dengan 27. Nah, tinggal dikali silang aja, 2 kali B itu 2B, 2 dikali min 4 adalah min 8, plus 3B sama dengan 27. Nah, yang kita cari di sini pertama-tama adalah si B-nya, jadi kita buat si B sebagai subjek, yang dimana 2 plus 3B di sini adalah 5B, dan di situ yang 8-nya kita pindah ruasin ke sebelah kanan, jadi 27 plus 8, yang dimana hasilnya adalah 35. Nah, untuk mencari B-nya sendiri, kita bagi 35 dibagi 5 sama dengan 7. Nah, kita udah dapat nih nilai B-nya. Sekarang kita tinggal cari nilai si A-nya, yang dimana kita masukkan ke dalam persamaan nomor 1. Nah, jadi yang persamaan 1 itu kan 2A plus 8 sama dengan 2B. Kita tinggal masukin aja 7-nya itu ke dalam B, jadi 2A plus 8 sama dengan 2 kali 7, yang dimana 2 kali 7 itu hasilnya 14. Terus kita buat 2A-nya ini sebagai subjek, jadi 8-nya pindah ruas, jadi 14 dikurang 8. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini kita bagi dengan 2, karena kita pengen mencari nilai si A-nya, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, sini kita sudah dapat nilainya, yaitu untuk B adalah 7 dan untuk A adalah 3. Oke, lanjut yang ke bagian B, yaitu menyelesaikannya melalui metode determinan. Nah, untuk metode determinan ini, kita harus pindah ruasin dulu nih, si A dan B-nya ini harus di satu tempat. Yang persamaan 1 kan 2B-nya itu ada di sebelah kanan, nah kita pindahin dulu ke sebelah kiri. Jadi di sini aku tulis 2A min 2B sama dengan min 8. Jangan lupa juga kalau pindah ruas itu tandanya harus diganti, yang tadinya plus jadi minus, yang tadinya minus jadi plus. Oke, terus setelah itu kita langsung masukin aja ke dalam kurung itu, yang dimana hanya koefisiennya saja yang diambil. Jadi yang untuk persamaan 1 kan ada 2 min 2 sama dengan min 8 di situ. Terus yang di bawahnya persamaan 2-nya itu ada 2 plus 3 sama dengan 27. Nah, untuk mencari determinannya, kita kali silang antara 2 kali 3 dikurang 2 kali min 2, yang dimana hasilnya 2 kali 3 adalah 6, dan 2 kali min 2 adalah min 4. Nah, karena di sini ada bentuk min dan min, maka akan berubah menjadi plus, jadi 6 plus 4 sama dengan 10. Gitu. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan nih determinannya, kita tinggal nyari si nilai A dan B-nya melalui determinan. Nah, yang pertama kita cari determinan A. Ketika kita ingin mencari determinan A, maka kita ubah itunya menjadi min 8 dan 27, karena sekarang kita lagi mencari nilai A gitu. Nah, jadi min 8 dan min 2, 27 dan 3
gitu. Nah, di sini kita cari determinannya, dikali silang, min 8 dikali 3 sama dengan min 24, habis itu 27 dikali min 2 sama dengan min 54, tapi min ketemu min jadi plus, jadi hasilnya min 24 plus 54 itu hasilnya adalah 30. Nah, di sini kita tinggal bagikan saja untuk mencari nilai si A, kita bagikan determinan yang A tadi dengan yang utamanya. Jadi 30 dibagi 10 itu sama dengan 3 gitu. Dan selanjutnya sama untuk yang B juga. Ketika kita ingin mencari yang B, maka kita akan ubah si nilai B-nya itu menjadi min 8 dan 27. Jadi 2 sama min 8, 2 dan 27. Untuk mencari determinannya, kita kali silang lagi. 2 kali 27 sama dengan 54. Dan 2 kali min 8 adalah min 16, yang dimana itu akan berubah menjadi plus karena min ketemu min. Jadi 54 plus 16 sama dengan 70. Untuk mencari nilai si B-nya, kita akan membaginya dengan determinan yang utama tadi, yaitu 70 dibagi 10, yang hasilnya 7. Untuk yang eliminasi ini, kita harus mengeliminasikan salah satu variabelnya di sini. Nah, di sini kan udah ada 2A dan 2A di persamaan 1 dan 2. Jadi kita bisa langsung aja, nggak usah dikalikan dulu. Kecuali kalau misalnya si nilai koefisien dari variabelnya itu berbeda. Nah, di sini karena sudah sama gitu, kita tinggal kasih tanda minus aja. Kenapa? Karena si 2A dan 2A ini sama-sama plus. Jadi kita harus buat salah satunya negatif untuk menjadikannya itu 0. Nah, di bawahnya aku kasih minus. Jadi, min 2B, min 3B ya. Itu juga jadi berubah. Jadi min 2B, min 3B itu sama dengan 5B. Sama dengan min 8, min 27, hasilnya itu min 35. Nah, di sini kita tinggal bagiin aja. Min 35 bagi 5, itu hasilnya adalah 7. Ingat, ketika min dibagi min, itu hasilnya akan jadi plus. Nah, sekarang ketika kita sudah menemukan si B-nya, kita tinggal substitusikan saja ke persamaan 2. Bebas ini mau persamaan 1 atau 2, tapi sini aku menggunakan persamaan 2, yang dimana 2A plus 3B sama dengan 27. Kita masukkan saja B-nya sebagai 7, jadi 2A sama dengan 27 min 21. Nah, 27 min 21 hasilnya adalah 6. 6 ini kita bagi dengan 2 karena kita ingin mencari nilai A-nya yang hasilnya adalah 3. Nah, sampai sini jawabannya semuanya sudah sama. Dari bagian A sampai C berarti itu sudah benar. Oke, lanjut. Kita akan membahas soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 ini membahas tentang pajak. Kalau sebelumnya kan itu tentang program linier ya. Kalau sekarang itu tentang pajak. Nah, untuk soal nomor 2 ini, ingat harus buat apa saja yang diketahuinya. Yang pertama itu ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan di sini ada demand 3QD plus 3P sama dengan 45. Terus kemudian ada fungsi penawarannya juga, yaitu supply, ada 2QS sama dengan 4P min 12. Dan ada pajak juga yang diketahui, T sama dengan 3,5. Nah, sebelum kita lanjut ke yang bagian pertama, yang bagian A, kita harus buat si P untuk demand dan supply-nya ini sebagai subjek utamanya. Jadi akan kita pindah ruaskan dulu terlebih dahulu. Untuk yang demand-nya, ada 3QD plus 3P sama dengan 45. Nah, kita pindah ruaskan yang 3QD-nya ke sebelah kanan, jadi 3P sama dengan 45 min 3QD. Yang dimana P-nya itu harus sendiri, jadi kita bagi 3 ke sebelah kanannya, jadi 45 min 3 dikurang 3 per 3 QD. Yang dimana hasilnya adalah 15 min QD. Nah, untuk supply-nya sama stepnya. 2QS sama dengan 4P min 12, kita buat P-nya sendiri, jadi 2QS plus 12 sama dengan 4P. Nah, kita buat P-nya juga sendiri lagi di sini, jadi kita bagi 2QS bagi 4 plus 12 bagi 4, itu hasilnya adalah 1 per 2QS ditambah 3. Nah, sampai sini barulah kita bisa lanjut ke yang bagian pertama, yang bagian A, yang ditanya harga dan permintaan pasar sebelum pajak. Nah, untuk rumusnya itu ada, untuk teorinya itu ada PD sama dengan PS, yang dimana PD-nya tadi kan udah kita cari, yaitu 15 min QD. Tapi di sini kita ubah menjadi QE karena ini dalam titik keseimbangan atau equilibrium. Jadi 15 min QE sama dengan 1 per 2 QE plus 3. Nah, kita buat subjek utamanya di sebelah kiri, jadi min QE dikurang 1 per 2 QE sama dengan min 15, yang tadinya plus jadi min, plus 3, yang dimana hasilnya 1 dikurang 1 per 2 adalah min 3 per 2.
2 QE sama dengan min 15 plus 3 hasilnya adalah min 12. Kemudian kita buat QE-nya itu sendiri lagi, jadi kita bagi min 12 dibagi 3/2, tapi karena ini adalah bentuk pecahan, jadi kita bawa ke atas jadi perkalian, dan atas bawahnya itu ditukar jadi dikali min 2/3, yang dimana kalian bisa langsung pakai kalkulator atau mau itu secara manual juga bisa. Jadi 12 dibagi 3 itu adalah 4, jadi min 4 dikali min 2 sama dengan 8. Gitu. Kita udah dapat QE-nya, sekarang tinggal substitusikan ke dalam PE-nya, yang dimana PE-nya itu 15 min QD, yang hasilnya adalah 15 min 8, hasilnya adalah 7. Lanjut ke bagian yang B, yang ditanyakan adalah harga dan permintaan pasar setelah pajak. Nah, yang diubah di sini adalah supply-nya, jadi kita tambahkan si PS-nya ini dengan pajak. Jadi rumusnya itu adalah PS aksen sama dengan PS ditambah T. PS-nya tadi berapa? PS-nya adalah 1/2 QS ditambah 3 ditambah pajaknya tadi 3,5. Habis itu kita tinggal tambahin 3 plus 3,5 hasilnya adalah 6,5, jadi 1/2 QS plus 6,5. Kemudian barulah kita masuk ke persamaannya, ke PD sama dengan PS aksen yang baru tadi. Jadi 15 min KE terus sama dengan 1/2 QE plus 6,5, yang dimana kita buat QE-nya sebagai subjek utamanya, jadi min QE dikurang 1/2 QE sama dengan 6,5 dikurang 15. Kemudian 1 dikurang 1,2 itu 3/2 QE sama dengan min 8,5, dimana kita sama stepnya seperti tadi, jadi min 8,5 dikali dengan min 2/3, yang hasilnya itu kita buletin jadi 5,667. Setelah itu kita tinggal masukin ke PE baru, PE aksen, yaitu 15 dikurang 5,667, yang hasilnya adalah 9,33. Kita lanjut ke bagian C, yang dimana ditanyakan pajak konsumen per unitnya. Pajak konsumen per unitnya untuk rumusnya sendiri itu adalah TK sama dengan PE aksen dikurang PE, yang dimana PE aksennya tadi udah kita ketemu yaitu 9,33 dikurang PE yang lama yaitu 7, yang hasilnya adalah 2,333. Selanjutnya untuk pajak konsumen total itu T besar TK sama dengan T kecil TK tadi dikalikan QI aksen yang baru yang udah kita cari, yaitu untuk TK-nya tadi 2,33 dikali 5,667, yang hasilnya adalah 13,221. Kemudian untuk yang E-nya ditanya pajak produsen per unit. Pajak produsen ini rumusnya adalah TP sama dengan T dikurang TK. Jadi pajak dikurang pajak konsumen per unit, yang dimana pajaknya adalah 3,5 dikurang 2,333, yang hasilnya adalah 1,167. Selanjutnya yang ditanya adalah proyek produsen total, yang dimana rumusnya adalah T besar, TP sama dengan T kecil, TP yang tadi, dikalikan KE aksen, yang dimana hasilnya adalah 1,167 dikali 5,667, hasilnya adalah 6,613. Selanjutnya yang ditanyakan adalah total pajak pemerintah, yang dimana itu hanya menjumlahkan total pajak konsumen ditambah total pajak produsen, jadi 13,221 ditambah 6,613, yang hasilnya adalah 19,834. Selanjutnya untuk yang bagian H, kita ditanya mana sih posisi yang paling kuat antara konsumen dan produsen ini di pasar gitu. Berdasarkan perhitungannya, tadi kan kita lihat bahwa total konsumen itu adalah 13,221 dan total produsen itu yang pajak produsen itu adalah 6,613. Nah, kita lihat mana yang lebih kecil. Untuk pajak ini kita lihat mana yang lebih kecil sih hasilnya. Itu adalah produsen. Jadi, posisi yang paling kuat di pasar adalah produsen karena memiliki pajak yang lebih rendah dibandingkan konsumen. Oke, lanjut untuk soal nomor 3, yaitu tentang subsidi. Nah, langsung ya, kita harus tulis apa saja yang diketahuinya sih. Nah, untuk subsidi ini, yang pertama ada fungsi permintaan. Demand-nya adalah 4 QD plus 4P sama dengan 60. Kemudian supply-nya ada QL sama dengan 2P min 6. Kemudian subsidinya itu ada 2. Nah,
Balik lagi ke tadi, sebelum menyelesaikan bagian yang A, kita harus buat P-nya sebagai subjek utama. Yang dimana di sini untuk demand sendiri ada 4 KD plus 4P sama dengan 60. Kita buat 4P ini sebagai subjek utamanya, yaitu 60 min 4 KD, karena kita pindah ruaskan yang KD-nya tadi. Kemudian P-nya kita buat sendiri, jadi 60 dibagi 4, min 4 KD dibagi 4, yang hasilnya adalah 15 min KD. Kemudian, sama untuk yang supply juga seperti itu, langkah-langkahnya. Untuk supply kita ada QS sama dengan 2P min 6. Nah, kita buat 2P ini sebagai subjek utamanya, jadi 2P sama dengan QS plus 6. Kemudian, untuk membuat P-nya sendiri di sini, jadi P sama dengan 1 per 2 QS ditambah 6 per 2, yang dimana hasilnya adalah 1 per 2 QS tambah 3. Setelah itu, baru kita bisa masuk ke bagian soal pertama yang A, yang dimana ditanyakan P dan Q sebelum subsidi. Langkah-langkahnya sama, untuk persamaannya itu ada PD sama dengan PS, yang dimana PD-nya itu 15 min KE, sama dengan 3 plus 1 per 2 QE. Yang dimana kita buat QE-nya sebagai subjek utama, jadi min QE min 1 per 2 QE sama dengan 3 min 15. 1 dikurang 1 per 2 hasilnya adalah min 3 per 2 QE. Terus juga 3 dikurang 15 hasilnya adalah min 12. Untuk QE-nya kita buat sendiri lagi, jadi min 12 dikali min 2 per 3, yang dimana hasilnya adalah 8. Nah, kita udah dapet nih si QE-nya, kita tinggal nyari yang PE-nya. PE-nya itu adalah 15 dikurang QD, yang dimana 15 dikurang 8 hasilnya adalah 7. Kemudian kita lanjut ke bagian yang B-nya, yang ditanya adalah P dan Q setelah subsidi. Jadi kita buat PS yang baru, jadi PS aksen, yang dimana itu akan dikurang ya. Jadi PS aksen sama dengan PS dikurang S, sama dengan 3 plus 1 per 2 QS tadi dikurangin dengan 2 subsidinya, yang dimana hasilnya adalah 1 plus 1 per 2 QS. Nah, dari situ kita baru bisa cari P dan Q setelah subsidi. Jadi persamaannya sama kayak tadi, PD sama dengan PS aksen, yang dimana 15 min QE sama dengan 1 plus 1 per 2 QE, yang dimana kita buat QE-nya itu sebagai subjek utamanya, jadi min QE sama dengan dikurangi 1 per 2 QE sama dengan 1 dikurang 15. Jadi 1 dikurang 1 per 2 itu adalah min 3 per 2 QE sama dengan 1 dikurang 15 tadi adalah min 14. Kita buat QE yang baru, QE aksennya sebagai subjek utama, jadi min 14 dikali min 2 per 3, yang dimana hasilnya adalah 9,333. Kemudian setelah kita mencari QE-nya, kita mencari PE yang baru. PE aksennya adalah 15 min QD, jadi 15 min 9,333, yang hasilnya adalah 5,667. Kita bulatin aja ya. Selanjutnya untuk yang C yang ditanya adalah subsidi konsumen per unit. Jadi rumusnya adalah SK sama dengan PE dikurang PE aksen. Yang dimana PE-nya adalah 7, PE aksennya adalah 5,667. Yang hasilnya adalah 1,333. Kemudian untuk subsidi konsumen totalnya, rumusnya ada SK, S-nya besar, sama dengan SK kecil dikali KE aksen, yang dimana SK-nya itu adalah 1,333, dikali QE aksen yang baru tadi adalah 9,333. Yang kita bulatin aja ya, hasilnya jadi 12,441. Kemudian ada subsidi produsen per unit. Untuk subsidi produsen ini rumusnya ada SP sama dengan S min SK. Nah, S-nya ini adalah subsidinya. Subsidinya tadi adalah 2 dikurang SK-nya. SK kecil itu 1,333, yang dimana hasilnya adalah 0,667. Kemudian ada subsidi produsen total. Untuk subsidi produsen total ini rumusnya adalah SP besar sama dengan SP kecil dikali Q aksen, yang dimana SP-nya itu 0,667 dikali 9,333. Kita bulatin lagi, jawabannya jadi 6,225. Kemudian yang ditanya adalah subsidi pemerintah. Jadi kita tinggal jumlahin aja ya, total subsidi produsen tadi sama subsidi konsumen tadi yang secara total. Jadi 6,225 ditambah 12,41 sama dengan 18,666.
Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4 tentang pajak proporsional. Seperti biasa, langkah awalnya itu harus nulis apa saja yang diketahuinya. Yang pertama itu ada demand-nya. Demand-nya adalah 4QD plus 4P sama dengan 60. Kemudian, supply-nya ada QS plus 6 sama dengan 2P. Kemudian, pajak di sini adalah pajak proporsional, jadi obviously bakal persen-persenan, jadi 20%. Kemudian, setelah kita mengetahui ya apa saja yang sudah disediakan di soal, kita seperti biasa membuat P sebagai subjek utamanya. Yang pertama ada demand. Demand di sini ada 4QD plus 4P sama dengan 60. Kita buat si P-nya sebagai subjek utama. Jadi 4P sama dengan 60 min 4QD. Yang dimana P di sini kita bagi 60 di sini dan 4QD ini kita bagi dengan 4. Jadi 60 dibagi 4 dikurang 4QD per 4 itu hasilnya akan 15 min QD. Oke, selanjutnya itu ada yang supply. Supply di sini sama, kita buat P-nya sebagai subjek utama, dan di soal ini ada QS plus 6 sama dengan 2P. Nah, 2P ini udah sendiri kan, jadi kita tinggal bagiin aja. Jadi P sama dengan 1/2 plus 6/2, yang dimana hasilnya adalah 3 plus 1/2 QS. Habis itu kita langsung lanjut ke soal yang pertama. Step pertama adalah yang ditanyakan harga dan permintaan pasar sebelum pajak. Langkahnya sama persis. PD sama dengan PS, yang dimana 15 min QE sama dengan 3 plus 1/2 QE. Nah, kita buat QE-nya sebagai subjek utama. Jadi min QE min 1/2 QE sama dengan 3 min 15. Yang dimana 1 dikurang 1/2 itu hasilnya min 3/2 QE. Kemudian 3 dikurang 15, ini hasilnya min 12. Seperti biasa, kita buat QE-nya ini sendiri, jadi sama dengan QE sama dengan min 12 dikali min 2/3, yang dimana hasilnya adalah 8. Kemudian kita udah dapet nih QE-nya, kita tinggal cari si PE-nya. PE-nya adalah 15 min QD, yang dimana 15 dikurang 8 hasilnya adalah 7. Sama ya, seperti sebelum-sebelumnya. Terus lanjut, mungkin di sini ada perbedaan dikit, yang dimana P dan Q setelah pajak ini rumusnya agak berbeda ya, karena ini pajak proporsional. Jadi PS aksen rumusnya adalah dalam kurung 1 plus T persen tadi yang pajak tadi, terus dikalikan dengan PS. Jadi 1 ditambah 0,2 dikalikan 3 plus 1/2 QS. Nah, 1 plus 0,2 ini kita jumlahin dulu, yang dimana hasilnya 1,2. Kemudian setelah dapat hasilnya, kita tinggal kalikan. 1,2 dikali 3 hasilnya 3,6, dan 1,2 dikali 1/2 hasilnya adalah 0,6 QS. Nah, itu PS aksen yang baru kita. Kemudian kita masukin ke persamaan tadi. PD sama dengan PS aksen. Yang dimana PD-nya adalah 15 min QE sama dengan 3,6 plus 0,6 QE. Kita buat QE-nya sebagai subjek utama lagi. Jadi min QE min 0,6 QE sama dengan 3,6 dikurang 15. Kemudian 1 dikurang 0,6 hasilnya adalah 1,6 QE sama dengan 3,6 dikurang 15 tadi adalah min 11,4, yang dimana hasil QE-nya adalah kita bagi ya, tadi 11,4 dibagi 1,6, yang hasilnya adalah 7,125. Udah kita ketahui nih QE-nya, kita tinggal nyari si PE-nya. PE-nya adalah 15 dikurang QD, yang dimana QD-nya adalah 7,125. Jadi hasilnya adalah 7,875. Kemudian yang ditanya, pajak konsumen per unit. Untuk rumusnya kurang lebih sama ya, ke sananya mah. Jadi TK sama dengan PE aksen dikurang PE. Jadi PE aksennya adalah 7,875 dikurang 7, yang hasilnya adalah 0,875. Kemudian ada pajak konsumen total. Pajak konsumen total ini TK besar sama dengan TK kecil dikali QI aksen, yang dimana TK-nya adalah 0,875, kemudian QI-nya adalah 7,125. Hasilnya adalah 6,234. Kemudian ada pajak produsen per unit. Nah, ini mungkin agak sedikit beda ya dari sebelum-sebelumnya, yang dimana kita akan mengkalikan si persennya ini, si pajak ini dengan PE aksen dalam kurung, terus dikurangi dengan si TK-nya. Jadi dalam kurung ini kita ada si pajaknya 0,2. Oh iya, tadi yang pajaknya kita ubah dulu ya, dari yang persen ke yang biasa jadi 0,2. 20 dibagi 100.
jadi 0,2 ya hasilnya. Nah, 0,2 ini dikali dengan si P aksen yang baru tadi, yaitu 7,875. Dalam kurung, terus itu dikurang dengan TK-nya. TK-nya itu kan 0,875, pakai kalkulator aja, yang dimana hasilnya 0,7. Kemudian ada pajak produsen total. Pajak produsen total ini adalah TP besar sama dengan TP kecil dikali Q aksen. Kemudian TP-nya itu adalah 0,7 tadi ya, dikali Q aksennya 7,125, yang dimana kita bulatin aja, hasilnya menjadi 4,988. Kemudian ada pajak pemerintah. Nah, pajak pemerintah kita tinggal jumlahin ya, total dari produsen dan konsumennya, yang dimana 6,234 ditambah 4,988 hasilnya adalah 11,222. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nomor 567 ini tentang diferensial. Turunan ya, fungsi turunan. Nah, untuk nomor 5 ini bisa dilihat ya soalnya, dan yang ditanyain itu adalah DY per DB. Nah, kita harus lihat fokus apa yang ditanyakan, menjadi subjek kita tuh apa. Di sini yang ditanyakan adalah bagian B-nya. Jadi yang kita turunkan hanya bagian B-nya aja. Nah, di sini yang pertama ada 4A pangkat 2 B pangkat 3. Nah, kita turunin dulu satu-satu ya. Kita turunin dulu untuk yang B-nya. Yang B-nya kita turunin ke depan. Jadi 4 dikali 3 adalah 12. Nah, untuk yang si pangkatnya itu kita kurangin 1. Jadi 12A pangkat 2 B pangkat 2. Kemudian next one itu ada 3A B pangkat 4. Nah, B-nya ini kita sebagai subjek utama, jadi itu yang kita pakai. Jadi 3 kali 4 itu adalah 12. Selanjutnya, kita kurangin si pangkatnya, dikurangin 1. Yang tadi 4 jadi 3. Jadi 12A B pangkat 3. Kemudian, ada min 3A pangkat 3 B. Nah, min 3A pangkat 3B ini, kita turunin lagi. Tadi kan, kalau nggak ada pangkatnya, nggak kelihatan pangkatnya, itu berarti 1 ya. Jadi, 3 dikali 1 sama dengan 3. Terus, tadi pangkatnya itu kan 1. Kita kurangin 1 jadi 0. Jadi, ketika itunya 0, maka akan hilang gitu si B-nya. Jadi, 3A pangkat 3 hasilnya. Kemudian, ada 3B pangkat 3 A pangkat 2. Nah, ada B-nya nih. Kita kalikan 3 dikali 3 jadi 9. B pangkatnya kita kurangi dengan 1 yang tadi 3 jadi 2. Jadi 9 B pangkat 2 A pangkat 2. Kemudian plus 19. 19 ini kan nggak ada si variabelnya ya, nggak ada si B-nya untuk yang dituruninnya apa, jadi kita buat itu 0. Kemudian plus 7B. 7B sini pangkat 1, jadi 7 kali 1, 7. B-nya jadi 0, jadi hilang. Kemudian ada 4A. Kan 4A ini tuh nggak ada B-nya ya, yang ditanyain B-nya. Jadi kita tulis saja sebagai 0. Oke, next untuk soal nomor 6, itu diketahui bahwa Y sama dengan 2P pangkat 4 ditambah 4P pangkat 3 dalam kurung 3. Nah, kita itu rumusnya menggunakan DY per DP sama dengan DY per DU dikalikan DU per DP. Nah, kita harus cari dulu satu-satu itunya ya. Jadi, untuk yang pertama DY per DU-nya dulu kita cari. Untuk DY per DU-nya itu yang kita permisalkan ya, permisalkan 2P pangkat 4 plus 4P pangkat 3 ini kita misalkan sebagai U, jadi Y sama dengan U pangkat 3. Nah, untuk turunannya adalah DY per DU itu turunannya, si pangkatnya kita kalikan ke depan, jadi 3U pangkat 3 min 1, karena setiap pangkat itu harus dikurangin 1 ya, buat turunannya, jadi hasilnya adalah 3U pangkat 2. Kemudian kita cari si DU per DP-nya. Nah, DU per DP-nya itu adalah turunan si U. Jadi, U-nya itu kan tadi 2P pangkat 4 plus 4P pangkat 3. Kemudian, turunannya adalah 2 kali 4, P pangkat 4 kurang 1, ditambah 4 kali 3, P pangkat 3 kurang 1, yang dimana hasil DU per DP-nya adalah 8P pangkat 3 ditambah 12P pangkat 2. Setelah itu, setelah kita mengetahui DY per DU, terus DU per DP-nya, kita tinggal masukin aja ke rumus. DY per DU-nya tadi kan ada 3U pangkat 2 ya. Nah, U-nya itu kan tadi kita permisalkan. Nah, kita masukin aja di sini. Jadi, 3 dalam kurung 2P pangkat 4 plus 4P pangkat 3 dalam kurung
pangkat 2 dikalikan dengan DU per DP-nya. DU per DP di sini tadi itu adalah 8P pangkat 3 ditambah 12P pangkat 2. Kemudian yang awalnya itu kan yang ada pangkat 2-nya itu kita harus jabarin dulu ya. Jadi 3 dikali, dalam kurung 2P pangkat 4 ditambah 4P pangkat 3 dikalikan dengan yang sama. 2P pangkat 4 ditambah 4P pangkat 3 dikalikan dengan 8P pangkat 3 plus 2P pangkat 2. Nah, kita kali pelangi ya. Jadi 2P pangkat 4 dikalikan 2P pangkat 4 itu hasilnya adalah 4P pangkat 8. Kenapa? Karena 2 kali 2 itu 4. P pangkat 8-nya itu dapat dari mana sih teh? Dapatnya itu dari 4 ditambah 4. Jadi pangkatnya itu kita tambahkan ya ketika sama. Jadi ada 4P pangkat 8. Terus juga seterusnya ada 2P pangkat 4 dikalikan dengan 4P pangkat 3 yang dimana hasilnya adalah 8P pangkat 7. Kenapa? Karena 2 kali 4 itu 8, pangkatnya itu 4 ditambah 3 yang hasilnya adalah 7. Sama juga seperti 4P pangkat 3 dikalikan dengan 2P pangkat 4 yang hasilnya adalah 8P pangkat 7. Kemudian 4P pangkat 3 dikalikan dengan 4P pangkat 3 yang hasilnya adalah 16P pangkat 6. Namanya dari mana? Namanya dari pangkatnya. 3 ditambah 3 adalah 6. Gitu. Nah, kita udah dapat nih hasilnya dari penjabaran yang pangkat tadi. Kemudian kita tinggal kali silang lagi dengan yang satunya. Yaitu jadi 4P pangkat 8 dikalikan dengan 8P pangkat 3 hasilnya adalah 32P pangkat 11. Karena 8 ditambah 3 itu 11. Kemudian ada 4P pangkat 8 dikalikan dengan 12P pangkat 2 yang dimana hasilnya adalah 48P pangkat 10. Kemudian next ada 16P pangkat 7 ini kita kalikan dengan 8P pangkat 3 yang dimana hasilnya adalah 128P pangkat 10. Kemudian ada 16P pangkat 7 dikalikan dengan 12P pangkat 2 yang hasilnya adalah 192 pangkat 9 P pangkat 9. Kemudian ada 16P pangkat 6 dikalikan dengan 8P pangkat 3 hasilnya adalah 128P pangkat 9. Kemudian 16P pangkat 6 dikalikan dengan 12P pangkat 2 hasilnya adalah 192P pangkat 8. Nah, di sini kita tinggal jumlah-jumlahin aja dengan pangkat yang sama. Untuk yang 11 itu cuma ada 1. Jadi kita tidak usah jumlahkan dengan siapa-siapa. Kemudian 48 ditambah 128 hasilnya adalah 176P pangkat 10. Kemudian yang 9 ada 192 dan 128, hasilnya adalah 320P pangkat 9. Kemudian yang 8 juga sendiri, jadi kita tidak usah tambahkan dengan apapun. Nah, di sini kita tinggal kali lagi ya dengan 3, satu-satu. Jadi 3 kali 32P pangkat 11 hasilnya itu 96P pangkat 11. Kemudian 3 dikali 176P pangkat 10 hasilnya itu adalah 528P pangkat 10. Kemudian 320P pangkat 9 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 960P pangkat 9. Kemudian 192 pangkat P pangkat 8 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 576P pangkat 8. Nah, kita urutin dari pangkat yang terkecil hingga pangkat yang terbesar ya. Jadi 576P pangkat 8 ditambah 960P pangkat 9 ditambah 528P pangkat 10 ditambah 96P pangkat 11. Oke, last question guys. Untuk soal nomor 7 ini soalnya yaitu adalah ya sama dengan 16T pangkat 2 plus 4T dibagi 4T plus 1. Nah, untuk ini kita pakai rumus DY per DT sama dengan U aksen kali V dikurangi V aksen kali U dibagi V pangkat 2. Yang dimana U-nya itu yang di atas, yaitu 16T pangkat 2 plus 4T. V-nya yang di bawah itu 4T plus 1. Nah, untuk yang U aksen V aksen ini adalah turunan dari si U dan V-nya sendiri. Jadi, untuk U aksen di sini adalah kita ada U-nya itu adalah 16T pangkat 2 ditambah 4T. Jadi U aksennya adalah 16 dikali 2, hasilnya itu adalah 32T, terus yang pangkatnya 2 dikurangi 1, jadi tinggal 1, jadi 32T pangkat 1 ditambah 4T. 4-nya ini kita cuma punya satu pangkat ya, T-nya, jadi hasilnya
tinggal plus 4, jadi 32T plus 4. Kemudian untuk V aksennya turunan dari V. V-nya di sini ada 4T plus 1, yang dimana kalau misalnya pangkatnya cuma 1, jadi sisa tinggal si koefisiennya aja. Jadi V aksennya adalah 4, dan untuk 1 itu karena nggak ada variabelnya, jadi kita jadi 0. Kemudian kita tinggal masukin ke rumus aja, yang dimana U aksen di sini adalah 32T tambah 4 dikalikan dengan V. V-nya adalah 4T plus 1. Kemudian dikurangin dengan V aksen. V aksennya tadi adalah 4 dikalikan dengan U-nya di sini adalah 16T pangkat 2 ditambah 4T. Dibagi dengan V pangkat 2. V-nya adalah 4T plus 1 pangkat 2. Kemudian kita tinggal kali silang aja, yang dimana 32T dikali 4T adalah 128T pangkat 2. Kenapa 2? Karena pangkatnya kita tambahin ya. Terus 4 dikalikan dengan 4T hasilnya adalah 16T. Kemudian 32T dikali dengan 1 hasilnya adalah 32T. 4 dikali 1 hasilnya adalah plus 4. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kali silang dengan yang 4. 4 dikali 16T pangkat 2 hasilnya adalah 64T pangkat 2 ditambah 4 kali 4T. Hasilnya adalah 16T dibagi dengan P4T plus 1 dalam kurun 2. Kemudian kita tinggal jumlah-jumlahin aja dengan yang pangkatnya sama. Di sini 128T pangkat 2 dikurangin 64T pangkat 2 hasilnya adalah 64T pangkat 2. Kemudian yang T-nya ini ada 3 ya di sini sekarang. Jadi 16T ditambah 32T dikurangin 16T yang hasilnya adalah plus 32T. Kemudian 4-nya sendiri jadi plus 4 dibagi dengan 4T plus 1 pangkat 2. Nah, di sini kita masih bisa sederhanakan lagi ya, dibagi dengan 4. Jadi, hasilnya adalah 4 dalam kurung 16T pangkat 2 ditambah 8T plus 1 dibagi dengan 4T plus 1 pangkat 2.